Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai dasar pemrograman Python. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai collection. Jadi, collection adalah kumpulan data yang disimpan pada sebuah variabel. Di Python terdapat 3 jenis collection, yaitu ada tuples, kemudian ada array, kemudian ada dictionary. Ya, array ini bisa disebut juga dengan list. Masing-masing dari collection ini mempunyai karakteristiknya masing-masing. Misalkan tuples itu dia berbentuk indeks tetapi tidak dapat diubah atau diupdate. Jika list atau array itu sama seperti tuple tetapi datanya dapat diubah atau diupdate. Untuk cara pengaksesan list itu dengan mengakses indeksnya. Jika dictionary itu menyimpan suatu value dengan key tertentu. Jadi dictionary ini adalah array dengan indeks yang ditentukan. Itu perbedaan dari masing-masing jenis collection yang ada di Python. Kita akan membahas satu persatu mengenai collection yang ada di Python, mulai dari tuples. Oke, untuk penulisan tuple sendiri dimulai dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Jadi di sini misalkan saya membuat sebuah variabel namanya size. Di dalamnya terdapat sebuah data 100 dan 200. Oke, kemudian kita print size. Hasilnya 100 dan 200. 100 ini merupakan indeks ke 0 dan 200 ini indeks ke 1. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Misalkan di sini kita inisialisasikan lebarnya, misalkan width size 0. Jadi di dalam game 2 dimensi terdiri dari width dan height seperti ini. Jadi kalau kita cetak misalkan height-nya, maka hasilnya adalah 200 karena 200 ini berada di indeks ke 1. Kemudian kalau kita ingin menambah data yang ada di tuples, kita bisa menambahkannya dengan menggunakan kurung buka kurung tutup seperti ini. Misalkan new size sama dengan size plus 300. Karena di sini terdapat 2 data, maka di sini kita tambahkan koma, tetapi kita kosongin saja. Misalkan kita pengen menambah nilai 300. Sehingga kalau kita cetak, hasilnya 100, 200, 300. Jadi di sini kita menambah data 300. Kemudian di tuple ini kita juga bisa mengetahui panjang tuple menggunakan perintah len seperti ini, misalkan len size. Ya, ini panjangnya 2 karena hanya terdiri dari 100 dan 200. Kalau mau mengetahui ukuran maksimal data yang ada di tuple menggunakan max size, yang maksimal adalah 200. Kemudian untuk mengetahui nilai minimal, gunakan min size, hasilnya adalah 100. Terus kita juga bisa melakukan pengkondisian menggunakan tuple. Misalkan di sini dan contains apakah nilai 100 ini berada pada tuple size. Jawabannya pastinya true kalau kita cetak seperti ini. Does contains
Hasilnya adalah true karena 100 berada di tuple size. Ya, seperti itu. Kemudian jika kita ingin menghapus tuple, kita dapat menggunakan perintah del seperti ini. Del, misalkan kita hapus nama tupelnya size. Ya, seperti ini, sehingga ketika kita print size seperti ini, hasilnya akan ada error seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk tuple. Selanjutnya kita bahas mengenai list atau array. Oke, di sini saya komen dulu. Komen bisa menggunakan pagar kalau di Python. Kemudian kita bahas mengenai list. Misalkan di sini saya membuat sebuah variabel namanya movement seperti ini. Buat variabel namanya movement, di dalamnya terdapat sebuah list. Untuk penulisan list kita mulai dengan tanda kurung siku seperti ini. Ya, kurung siku, kemudian isi list itu di dalam kurung siku, misalkan isinya ada 5, min 2, min 3, 8, seperti ini. Kemudian kita enter, kemudian kita pengen mengambil data yang pertama, data indeks ke 0. Jadi untuk penggunaan list itu berdasarkan indeksnya. Misalkan first movement sama dengan movement 0. Seperti ini. Kalau kita cetak, nanti dia akan menampilkan angka 5. Misalkan kita print first movement seperti ini. Ya, hasilnya 5. Jadi untuk list itu dipakainya berdasarkan indeks. Di dalam list kita bisa menambah data, juga bisa menghapus data. Misalkan di sini saya ingin menambahkan angka 7 di dalam list ini. Ingin menambahkan angka 7. Kita gunakan perintah seperti ini. Movement titik append, terus kita masukkan kurung 7 seperti ini. Enter. Kemudian kalau kita cetak print movement, hasilnya akan ada angka 7 di belakang. Jadi append ini akan menambah di belakang. Kalau kita ingin menambah di depan 5, di yang paling depan, atau indeks ke 0, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Movement 0, misalkan kita menambahkan angka 9. Nanti hasilnya, ya, 9 akan tampil di depan sini, menggantikan angka 5. Jadi kita mengganti indeks ke 0 menjadi 9. Kalau kita ingin menghapus, kita gunakan perintah movement remove. Di sini kita akan menghapus misalkan angka min 2. Kita hapus min 2, terus kita cetak movement, ya, ini min 2 sudah berhasil kita hapus. Seperti itu untuk penggunaan list. Jadi kita bisa menampilkan list berdasarkan indeks, kemudian kita bisa menambah isi list, kita bisa mengganti isi list, dan juga kita bisa menghapus list. Seperti itu saja untuk penggunaan list. Selanjutnya kita pindah ke penggunaan dictionary. Kita lanjut menggunakan dictionary. Pertama, seperti biasa saya komen dulu. Kemudian kita akan bahas mengenai dictionary. Dictionary adalah array dengan indeks yang ditentukan, layaknya kamus. Di dalam dictionary terdapat key dan value. Untuk penulisan dictionary, kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Misalkan player position. Misalkan ada variabel player position, kita tuliskan dictionary-nya menggunakan kurung kurawal seperti ini.
Misalkan seperti ini, P0. Nah, ini menggunakan tipe data string sebagai key, terus value-nya 50 misalkan, kemudian untuk P1 itu value-nya adalah 100, jadi kita pakai titik 2. Kemudian untuk P2 seperti ini, itu value-nya 150. Misalkan seperti ini, jadi ini key, ini value. Kita enter. Ya, kemudian kalau kita pengen menampilkan hasilnya, kita bisa tulis seperti ini, misalkan player position. Ya, kita tulisnya seperti ini. Kita tulis key-nya saja, misalkan saya mau menampilkan 100, berarti P1. P1 bentuknya string, pakai petik. Oke, terus kita enter, saya seperti itu. Misalkan saya mau menampilkan 50. Ya, seperti itu. Jadi kita cukup menuliskan key-nya saja. Untuk mengetahui key-nya apa saja, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Tambahkan perintah case seperti ini. Ya, ini dictionary key seperti ini. P0, P1, P2. Kalau values isinya 50, 100, dan 150. Oke, seperti itu untuk dictionary. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan dasar-dasar Python yang nantinya akan digunakan dalam membuat sebuah game. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.